Selamat siang untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang analisis pemecahan pekerjaan. Pekerjaan dianalisis sebagai kegiatan rutin pada manajemen strategis. Kemudian diperbarui dengan pengertian mengenai pengukuran kerja, biaya, dan standarisasi. Peningkatan produktivitas prosedur teknik industri lainnya. Rancangan pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas ini dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam perusahaan. 1. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pekerjaan dan proses menentukan persyaratan yang harus disiapkannya, termasuk di dalamnya sistematika rekrutmen, evaluasi atau pengendalian, dan organisasi atau perusahaannya. Dengan kata lain, analisis pekerjaan adalah mempelajari, mencari, dan menentukan gambaran atau desain dari aktivitas-aktivitas yang menentukan tugas-tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari setiap pekerjaan yang dilakukan. 2. Proses analisis pekerjaan. Proses yang efektif dan benar dalam analisis pekerjaan pasti akan melegakan bagi mereka. Analisis pekerjaan juga membantu mereka mempertahankan kualitas karyawan yang tepat, mengukur kinerja mereka pada standar yang realistis, menilai pelatihan dan kebutuhan pengembangan mereka, dan meningkatkan produktivitas mereka. 3. Manfaat analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan memiliki manfaat dari suatu organisasi, termasuk 1. Menetapkan dasar struktur gaji yang wajar. 2. Kajian tentang lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan. 3. Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. 4. Menentukan kebutuhan pelatihan karyawan baru dan lama. 5. Mengatur pekerjaan karyawan sesuai dengan keahlian mereka. 6. Mengembangkan standar kinerja kerja. 7. Analisis elemen untuk membentuk posisi organisasi. 8. Mendesain ulang pekerjaan untuk memperbaiki metode staf, mengurangi kesalahan, menghilangkan masalah yang tidak perlu, dan meningkatkan kerja. 4. Teknik-teknik pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Untuk mengadakan analisis jabatan, maka perlu pengumpulan data analisis pekerjaan. Tugas ini biasanya dilakukan oleh spesialis bagian personalia, seperti manajer personalia, analis pekerjaan, atau konsultan dapat diminta untuk meninjau dan verifikasi kesimpulan analisis pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas dan tugas pekerjaan. Alasan utama menggunakan alat seleksi untuk mengukur prestasi kerja adalah agar pengusaha membuktikan bahwa seleksi dan penilaian prestasi yang digunakan benar-benar berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dinilai. 5. Metode analisis pekerjaan. Meskipun ada beberapa metode pengumpulan informasi analisis pekerjaan, namun memilih salah satu atau kombinasi lebih dari satu metode tergantung pada kebutuhan dan persyaratan organisasi dan tujuan dari proses analisis pekerjaan. Biasanya, semua metode fokus pada pengumpulan informasi dasar terkait pekerjaan, tapi ketika digunakan bersama-sama dapat mengeluarkan informasi yang tersembunyi atau terabaikan dan terbukti menjadi alat yang hebat untuk menciptakan kecocokan kinerja pekerjaan yang sempurna. 6. Hasil analisis pekerjaan. Hasil dari analisis pekerjaan adalah deskripsi pekerjaan yang harus terdiri dari 8 bagian, yaitu judul pekerjaan, ringkasan singkat, aktivitas kerja, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, konteks kerja, standar kinerja, informasi kompensasi, dan persyaratan pribadi. 7. Rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam perusahaan. Dalam rancangan pekerjaan ada 3 hal penting untuk diperhatikan. 1. Rancangan harus mencerminkan pemenuhan kebutuhan lingkungan. 2. Mencapai hasil dan kepuasan pekerjaan yang maksimal. 3. Para pelaksana harus mampu berperan sebagai pembaik. Secara umum, rancangan pekerjaan yang baik dan tepat akan menghasilkan pada tingkat efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan kepuasan yang tinggi. Sebaliknya, jika rancangan kurang baik akan berakibat fatal. Komponen-komponen rancangan kerja. Rancangan kerja adalah menetapkan tugas
tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan dari seseorang atau sebuah kelompok. Terdapat 5 komponen rancangan kerja, yakni spesialis pekerjaan, ekspansi pekerjaan, komponen psikologis, tim yang mandiri, dan motivasi sistem insentif. Pendekatan perancangan pekerjaan. Menurut Handoko, desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seseorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya adalah untuk mengatur penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperlakuan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, objektif tidaknya suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan SDM yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, kapasitas SDM yang ada dalam suatu organisasi lah yang akan mampu mengarahkan organisasi pada pencapaian tujuan. Keberadaan SDM yang kapabel tentu tidak terlepas dari upaya untuk mendapatkan SDM yang kapabel tersebut. Salah satu langkah mendasar yang harus dilakukan oleh setiap organisasi untuk mendapatkan SDM yang tepat jumlah dan tepat kualitas adalah proses pekerjaan. Pengabaian terhadap alih jabatan akan membuat organisasi mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya berupa efisiensi anggaran, tetapi juga pada kualitas layanan yang diberikan. Saran kami sebagai penulis menyadari bahwa makalah ini banyak sekali kesalahan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Tentunya penulis akan terus memperbaiki makalah dengan mengacu pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran tentang pembahasan makalah. Sekian presentasi makalah saya hari ini. Terima kasih.